Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanggapan dan struktur dari teks berita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasikan tanggapan sesuai dengan isi berita. Lalu yang kedua, setelah mengidentifikasikan, kalian harus mampu menuliskan tanggapan sesuai dengan isi berita, baik yang kalian baca atau yang kalian dengar. Lalu yang ketiga, kalian harus mampu mengidentifikasikan struktur berita dan juga harus dapat menelaah struktur teks berita. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan tanggapan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita merupakan makhluk yang berakal. Betul ya, seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita menerima informasi berupa berita, baik yang kita baca atau yang kita dengar, kita tidak serta-merta langsung menerimanya begitu saja. Kita pasti menyaring isi berita yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu, biasanya seseorang ketika membaca atau mendengarkan suatu berita, biasanya itu memberikan sebuah tanggapan, memberikan sebuah komentar. Misalnya, betul tidak ya, berita itu sesuai dengan fakta yang di lapangan? Lalu, apakah berita itu benar adanya seperti ini? Atau juga bisa kita mengomentari dari segi bahasanya. Ucapan yang disampaikan oleh presenternya menggunakan bahasa yang sulit dimengerti sehingga pendengar pun merasa kurang dalam memahami isi berita tersebut. Atau kita bisa mengomentari tulisannya, misalnya penggunaan kalimatnya tidak tepat, penggunaan katanya kurang tepat digunakan, lalu penggunaan tanda baca dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sebuah tanggapan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tanggapan itu merupakan sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya itu bisa berupa komentar atau sebuah kritik. Artinya adalah tanggapan ini bisa kita katakan sebagai respon seseorang terhadap berita yang telah ia dengar atau yang telah ia baca. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke aspek-aspek apa saja yang ditanggapi di dalam teks berita yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kita bisa memberikan tanggapan berkaitan dengan isi, berkaitan dengan kaidah kebahasaan atau kebahasaannya. Tetapi selain kedua aspek itu, ternyata ada aspek lain yang bisa kita komentari atau kita berikan tanggapan. Misalnya strukturnya. Nah, di sini saya sudah membagi ya, kalian bisa lihat ya. Di sini ada isi atau struktur berita dan bahasa berita. Kalau isi atau struktur berita itu berkaitan dengan kebenarannya. Apakah sesuai dengan fakta, ataukah akurat, ataukah benar-benar terjadi, ataukah itu hanya berita bohong saja gitu. Lalu yang kedua, bisa kita lihat dari kelengkapan. Kalau kelengkapan ini berkaitan dengan struktur berita. Kita ketika membaca berita itu kita bisa lihat apakah berita ini memiliki judul beritanya. Lalu bagaimana dengan struktur selanjutnya? Apakah memiliki tubuh berita? Apakah memiliki kepala berita? Apakah memiliki ekor berita? Jadi kita lihat strukturnya lengkap atau tidak. Kalau misalnya tidak lengkap, kalian bisa memberikan sebuah komentar atau sebuah tanggapan terhadap struktur yang disajikan tersebut. Lalu, kalau berkaitan dengan kebahasaan, kebahasaan ini bisa berkaitan dengan penggunaan kata, pilihan katanya itu seperti apa, penggunaan kalimat yang dipilihnya itu bagaimana, lalu ungkapan yang disampaikan oleh presenternya itu ketika membacakan berita itu seperti apa, apakah tepat atau tidak. Itulah yang biasanya kita bisa berikan tanggapan dalam kaitannya kebahasaan. Baik, di sini ada contoh dari tanggapan teks berita.
Nah, di sini ada dua aspek ternyata yang ditanggapi dilihat dari isi ataupun bahasa. Untuk isi ini bisa kalian lihat pada kalimat pertama dan juga pada kalimat kedua. Nah, untuk kalimat pertama ini berkaitan dengan komentar atau tanggapan tentang keakuratannya. Apakah berita ini akurat atau tidak? Ternyata si penanggap ini atau yang memberikan tanggapan ini menyampaikan bahwa berita yang disampaikan ini cukup akurat. Dan diberikan alasannya. Alasannya itu karena apa? Karena informasinya ini sesuai dengan berita-berita dari sumber lain. Sumber-sumber lain ternyata memiliki berita yang sama gitu. Lalu bagaimana dengan teks yang kedua atau contoh tanggapan yang kedua? Nah, contoh tanggapan yang kedua ini juga berkaitan dengan keakuratan atau sesuai fakta atau tidak sih berita ini. Ternyata si penanggap ini ragu bahwa berita ini ternyata tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Nah, setelah yang menanggapi berita ini mencari data-data lagi, ternyata diketahui bahwa jumlah korbannya itu ternyata tidak sebanyak yang diberitakan. Berarti berita ini bisa dikatakan sebagai berita yang terlalu dilebih-lebihkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Lalu bagaimana dengan contoh yang ketiga? Kalau contoh yang ketiga ini berkaitan dengan bahasa, berarti di sini yang mengomentari itu atau memberikan tanggapan ini memberikan tanggapan terkait dengan bahasa yang digunakan ini sangat jelas atau cukup jelas sehingga pendengar itu dengan mudah memahami isi berita yang disampaikan. Kira-kira inilah contoh dari tanggapan di dalam teks berita. Selanjutnya adalah struktur teks berita. Struktur teks berita ini ada 4. Yang pertama itu adalah judul berita. Judul berita ini biasanya letaknya itu pada bagian atas berita, ya. Lalu yang kedua, kepala berita. Kepala berita merupakan bagian awal berita atau bagian pengantar berita. Biasanya isinya itu secara umum. Lalu berisi tentang fakta-fakta dan juga memuat unsur-unsur adiksi Mbak, ya. Jadi di dalam kepala berita ini memuat unsur-unsur adiksi Mbak. Dan yang perlu kalian garis bawahi bahwa unsur-unsur adiksi Mbak yang dimuat dalam kepala berita ini bisa semuanya, bisa juga hanya sebagian saja. Lalu yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita ini merupakan keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita dan merupakan penerusan dan penjabaran lebih lanjut dari kepala berita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tubuh berita ini merupakan penjelasan secara terperinci yang berkaitan dengan unsur-unsur adiksi Mbak pada kepala berita. Lalu yang terakhir adalah ekor. Ekor ini merupakan struktur yang sifatnya itu tidak wajib. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ekor ini sebagai bagian penutup dan isinya itu hanya berupa simpulan atau penegasan ulang atau juga berupa saran. Ini adalah struktur dari teks. Kita lihat bagaimana menelaah teks berita. Di sini saya menyajikan teks berita yang terdiri dari 3 paragraf saja. Lalu hasil telaah saya ditemukan 2 unsur berita, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Untuk bagian kepala ini terdapat pada paragraf 1 yang memuat beberapa unsur adiksi Mbak, meliputi apa, kapan, di mana. Lalu pada bagian tubuh berita ini terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga yang isinya itu tentang keseluruhan isi berita dan penjelasan secara terperinci dari unsur adiksi Mbak yang terdapat pada kepala berita. Dan bisa kita katakan bahwa teks berita ini memiliki struktur yang tidak lengkap karena tidak memuat judul berita dan juga ekor berita. Demikianlah pemaparan materi hari ini berkaitan dengan tanggapan dan struktur berita. Semoga bermanfaat dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.